tempat saya lagi ada acara, jadi banyak suara musik. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang saya banggakan, yang kita hormati Pak Herudin dan Bu Ise yang telah hadir di ruangan diskusi, ruang kolaborasi, tugas ruang kolaborasi 3.3 dari Pasil Pemandu Bu Haji Fitri, yang kita pada siang hari ini melakukan diskusi GIMET ya untuk merancang dan merumuskan program, merancang, membuat dan merumuskan program yang akan kita diskusikan bersama. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan diskusi merancang program tugas Rukol 3.3 pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan agenda dan rencana yang sudah kita buat melalui WA Group ya, bahwa jam 14.30 hari ini kita merencanakan untuk diskusi membicarakan tentang rancangan program yang akan kita susun terkait dengan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Fitri di modul 3.3. Jadi kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi tugas pada saat kita rukol dengan Pasil Pemandu dengan Bu Fitri pada siang hari ini. Marilah kita coba akan rumuskan apa saja program-program yang akan kita buat, mulai dari mana, lalu kemudian strategi dan metodenya seperti apa. Lalu fokusnya kita program kepemimpinan murid yang mana yang akan kita terapkan nantinya. Itu saja prolog dan pembukaan dari saya, sekedar pengantar. Untuk itu, untuk memandu kegiatan diskusi ini, saya silakan kepada Pak atau untuk memandu diskusi dan merancang kegiatan program yang akan kita buat. Silakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya Pak HR nge-freeze. Terima kasih Pak Al-Hadi. Ya, baik. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini dapat menghasilkan suatu rancangan yang nantinya kebermanfaatan dan kebermaknaan bagi peserta didik kita. Untuk itu saya mulai mungkin akan PPT-nya. Bentar. Sebelumnya ini dulu mungkin ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang akan kita tuangkan di dalam diskusi kita. Mungkin yang pertama judul atau program kegiatan itu nanti akan kita tulis secara deskriptif, singkat dan jelas. Kemudian di dalam ringkasan program di kegiatannya itu mendeskripsikan aspek apa, mengapa, dan bagaimana yang harus sangat jelas dan singkat seperti itu. Kemudian nanti di dalam kegiatan mendeskripsikan rencananya untuk mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan sangat jelas. Kemudian dalam pengorganisasian presentasi, mungkin presentasi
sangat mudah diikuti. Transisi antar anggota kelompok terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan rapi dan harmonis. Mungkin kira-kira gambarannya seperti itu tentang rubrik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Jadi kita akan angkat dulu judul ya Pak ya, kira-kira seperti apa? Iya Bu, ya. Kira-kira yang mau kita angkat tentang apa Bu? Atau mungkin kalau ada gambaran terkait dengan rancangan program itu bisa di-share dulu Bu, biar terdeskripsi lah, tergambar gitu. Kira-kira 10 menit lah untuk mereview. Modul 3.3 itu apa Pak? 3.3 itu pemimpin pembelajaran ya. Nanti Bu, saya buka dulu ya Bu. Ya. Oh, masuk lagi. Tiga titik tiga itu salam. Pengelolaan program ya Pak? Ya. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Iya, betul. Benar Bu, ya. Saya lagi proses. Iya, benar Bu, pengelolaan program pada murid, betul. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, Bu. Bukan. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, Bu. Positif, Pak. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ini gampang nanti ya kita ya di sini aja dibahas. Saya coba buka ininya Bu ya. Buka di aksi nyata dulu. Lihat contoh ininya. Lihat rubrik, saya lihat rubriknya. Bu Isa, dibagikan itunya link Canva-nya biar kita bisa ngedit ya. Nanti Pak.
Silakan, sudah saya bagikan. Baik, Pak HR dan Bu Ise, di rubrik penilaian aksi nyata ini kan kita sedang merancang program ya, merancang program untuk aksi nyata kan? Ya. Ya, jadi di rubrik ini saya bacakan sedikit. Pertama kriterianya ada fakt, ada peristiwa. Jadi peristiwa ini adalah kalimat yang digunakan untuk mendesak, untuk mendeskripsikan peristiwa dan fakta sangat jelas. Pembaca dapat membayangkan peristiwa yang telah terjadi secara jelas. Ini yang faktnya ya, yang peristiwa ya, yang 4P. Oh, harus kasih ke ayah. Oh, gitu-gitu. Ke mana Oma nanti? Di Sherlock aja nanti Oma ya. Gitu. Oke, siap Oma. Oma ada. Oh, iya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke nanti. Oke, makasih. Nanti Sherlock aja ya Oma ya. Oke. Oke, makasih Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang kedua, rubrik yang penilaian yang kedua adalah perasaan. Penulis mengenali, mengeksplorasi dan memperhatikan lebih lanjut emosi-emosi yang dirasakannya sekaligus menyampaikan pembelajaran yang dapat diambil untuk memperkaya wawasan emosionalnya. Ya, rancangan dari perasaan, dari feeling. Kemudian rubrik penilaian yang ketiga adalah tentang pembelajaran, finding. Di sini tergambar refleksi yang dibuat mendemonstrasikan keterhubungan antara pengalaman belajar dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh. Sebentar yang Bapak ajari baca apa Pak? Ini yang saya baca rubrik untuk penilaian di aksi nyata. Apa nggak ada keterkaitan dengan ini kan, dengan pembuatan yang kita rancang? Baca rubriknya di ini dulu deh Pak, di tugas rukol dulu. Coba di ini Bu, di share Bu. Kan tadi yang sudah saya bacakan itu tadi Pak. Yang mana Bu? Kayaknya nggak ke aksi nyata dulu. Ini mah kan kita kan mau diskusi dulu di sini Pak. Iya, maksudnya kita diskusikan itu kan ada rambu-rambunya gitu. Ada poin-poin yang nanti kita harus kuatkan dalam diskusi ini berkaitan dengan yang akan kita rancang gitu loh Bu. Kalau saya lihatnya tadi di unggah tugas rukol. Gimana coba sampaikan. Rubrik penilaiannya, kriterianya kan dari judul programnya nih Pak ya. Dari judul programnya itu, judul program atau kegiatan ditulis secara deskriptif, singkat, dan jelas. Yeah. Kemudian di dalam kriteria ringkasan programnya atau kegiatannya, itu mendeskripsikan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dengan sangat jelas dan singkat. Yeah. Kemudian di kriteria suara pilihan dan kepemilikan murid itu ringkasan program atau kegiatannya mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara pilihan dan kepemilikan murid dengan sangat jelas. Yeah, nah, betul. Dalam organisasi presentasinya itu presentasi sangat mudah diikuti dan transisi antar anggota kelompok terencana dengan baik ya, dan dilaksanakan dengan rapi dan harmonis ya. Iya. Kira-kira sih menurut saya rambu-rambunya yang ini dulu deh Pak ya. Iya, betul Bu. Iya, betul, yang ini memang. Saya tadi ini aja mancing Bu Ise aja biar dikemukakan. Emang aku belut dipancing-pancing.
Ih, Pak Her, ilus amat sih Pak Her. Maksudnya lagi... diskusinya biar hidup, Bu. Jadi kalau nggak gitu kan nggak hidup. Ibu. Saya nunggu kanvanya Bu Ise. Biar udah di grup Bapak Bapak sudah di grup. Jangan di grup, gak ada kolom chat kok di grup loh, biar langsung klik linknya ya. Linknya ya. Ini kan ada kolom chat, kenapa langsung di grup deh? Enggak bilang. Salah wae atuh saya mah di mata Pak Hair mah salah wae Ibu Pasil nih gimana sih? Aduh. Kan ada kolom chat aja ngomong. Semangat Kakak. Semangat Kakak. Makasih ya. Nah, tuh langsung tuh. Bisa diakses. Perlu izin ini. Nggak bisa diakses. Bentar. Ya, segala sesuatu itu harus izin dulu. Sepakati dulu. Yang pertama adalah berarti judul dulu ya. Judulnya dulu Pak ya. Nah, sudah. Sudah Pak Air dicoba, sudah bisa dibuka belum? Dicoba dulu, dibuka dulu Bu, baru dicoba. Itu udah dibuka Pak Jangan dicoba dulu baru dibuka. Dibuka dulu baru dicoba. Alhamdulillah. Pak, ini programnya yang berdampak pada murid ya? Iya dong, yang berdampak pada murid. Yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan akademik, keterampilan, dan karakter peserta didiknya ya Pak ya. Sok mangga. Kalau saya makan anak usia dini ya Pak ya. Anak usia dini kan belum bisa mungkin diterapkan, tapi kalau yang kelas besar mungkin bisa diterapkan. Kalau saya kan punya program seperti ini Pak. Jadi anak-anak setiap hari Sabtu Minggu itu kan bersih-bersih diri ya. Membersihkan kuku, telinga, gigi, rambut kan gitu ya. Namanya suasih. Jadi nanti setiap hari Senin itu wangi dan bersih gitu Pak. Nah kalau untuk kelas besar kan nggak mungkin periksa kuku ya Pak ya. Kuku, telinga, rambut. Rambut Bu ada kalau kelas besar. Iya, paling rambut aja kali ya, panjang atau enggak gitu ya. Tapi kan nggak bisa setiap. Nggak apa-apa sih programnya, yang program dari Bu Ise juga nggak apa-apa. Setiap hari Senin itu kita periksa kukunya, kita periksa telinganya, periksa giginya, periksa rambutnya. Rambutnya sih lebih ke. Tempat saya banyak suara ini. Kenapa? Iya, tempat saya lagi banyak suara Bu, lagi banyak tamu. Suara musik, suara itu, tarian. Jadi ada acara. Kalau programnya kayak Sabtu Kreasi disingkat menjadi serasi. Gimana tuh serasi? Serasi. Satu hari berkreasi gitu Pak ya. Kreasinya apa tuh Pak? Sabtu berkreasi ya banyak lah. Misalkan kasih contoh Pak, maksudnya kan anak-anak berkreasi kalau nggak pakai bingkainya, nggak pakai temanya dulu kan agak bingung. Berkreasi dalam hal apa nih Pak? Apakah digitalisasi? Enggak, menampilkan, misalkan hari Sabtu itu menampilkan kegiatan-kegiatan yang berupa kesenian, kreativitas murid gitu. Biasa sebut, saya suka mendengar semeksa itu ya. Bisa kreatif.
Boleh, silakan aja Pak. Dituangkan di sebentar sini. Ya, saya lihat kegiatan saya ATM aja dari kegiatan kelompok gitu. Apa namanya Pak? HR biasanya suka ada ATM-ATM-an Pak. Setiap hari Sabtu berkreasi. Iya. Disingkat jadi sehas. Apa tadi? Program atau kegiatannya apa? Tadi Sabtu kreasi, serasi gitu. Oh, serasi ya? Serasi, Sabtu berkreasi. Serasi ya? Sabtu berkreasi. Jadi kegiatannya hari Sabtu, Bu. Jadi gini, Baik. programnya, deskripsinya gini. Jenis programnya kokurikuler. Nah, itu maksudnya. Yang kelasnya ya mau SD atau SMP, TK juga bisa sih, SMK juga bisa ya. Kan ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, intrakurikuler, ada intrakurikuler ya. Kita ambil yang ko ya. Iya, kokurikuler. Kurikuler ya. Ya itu maksudnya. Nah, ini apa deskripsinya program Sabtu berkreasi ini merupakan program yang berisi kegiatan menampilkan berbagai jenis kreativitas siswa. Ya, di antaranya beberapa gitu ya. Masuk ini nggak Pak? Apa namanya seni kebudayaan, seni tari? Iya, kayak gitu. Pokoknya ya sesuai choice-nya mereka, Pak. Sesuai passion-nya ya, sesuai bakat dan minatnya. Menampilkan kreasi apa gitu biasa. Nah, itu ditampilkannya oleh masing-masing kelas atau memang sudah ada kelompok atau sanggarnya di penampilannya? Gimana, Pak? Anak-anak itu nanti berkreasinya sudah ada sanggarnya atau memang mereka nanti tampil per kelas, sudah dipersiapkan oleh wali kelas masing-masing? Iya. Jadi dari hasil wali kelas sih. Dari hasil wali kelas ya, berarti dari kelas masing-masing ya. Kelas masing-masing. Iya, ya, oke. Iya. Tujuannya dulu Bu Isa dibuat ya pembelajarannya. Di slide keduanya apa saya nulis ya? Saya nulis ya. Ya, boleh. Saya masukkan wajah saya dulu ya, Pak. Judul program kegiatan ditulis secara jelas, deskriptif, singkat, dan jelas. Kemudian yang kedua, ringkasan program kegiatan mendeskripsikan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dengan singkat. Tujuannya ini ada di berapa ya?
Ini. Oh, Pak Her udah di rumah ya? Belum. Oh, belum. Itu suara anak-anak. Iya. Anak saya ikut. Oh, ikut. Masya Allah. Mantap. Cuma jadi guru, ntar lama-lama bener. Udah mulai. Udah dicontohkan sama ayahnya, sama abinya. Ini program kokurikuler ini isinya dilaksanakan setiap hari apa, Pak? Sabtu dong. Seminggu berapa kali? Berarti seminggu sekali? Seminggu Iya. sekali, iya. Dilakukan. Jadi Sabtu kreasi ya. Iya. Sabtu kreasi. Dilakukan Jadi, setiap hari Sabtu. Setiap di setiap bulannya ya, setiap bulannya. Bulannya untuk memenuhi asesmen mingguan ya. iya mingguan, Bu. Asesmen mingguan. Ini semua anak atau kalau kokurikuler semua anak ya wajib ya? Nah, makanya apa kelas besar atau kelas kecil, Pak Her? Kalau SD kan biasanya gitu. Ada kelas besar 4, 5, 6, kelas kecil tuh 1, 2, 3. Semua kelas aja, Pak. Semua kelas aja ya. Iya. Dilakukan oleh bukan lagi sih. Setiap bulan untuk menulis mingguan oleh seluruh siswa SD ya? Iya, SD.
Ini kayaknya jangan warna putih, Bu Ise, kurang terang tulisannya. Warna hitam atau coklat, Bu? Merah. Yang kelihatan ya. Apa hitam aja ya? Warna ininya nih, warna tulisannya kayaknya. Pinnya birunya biru gelap kudunya. Flatnya ya? Atau berem tak? Iya. Selesai. Ntar lagi nih. Untuk mata mana Pak Herman? Mata mah tunduk. Atau bisa ngentiloan doang. Hah? Udah namanya? Iya. Memang iya sih perlu didiskusikan dari kesepakatannya. Nggak nyata, merah juga nggak ini ya. Nggak nyata juga ya Pak ya, merah juga ya. Berarti koneng apa hitam? Kalau hitam agak terangan sih kayaknya. Kuning lebih nggak jelas Pak, tadi udah dicoba. Hitam tuh terang tuh. Wah Ustadz, ini zikirnya panjang. Ini malah ide. Gitu, kalau mikirnya yang harus dari tulang. Hah? Siapa tuh? Enggak, kalau birunya itu warnanya bisa diganti nggak birunya nih? Biru belakang. Biru ya, backgroundnya. Backgroundnya ya.
Backgroundnya harusnya warnanya yang ini ya, coklat. Dirubah juga boleh apa? Nah itu pink warnanya. Boleh, bebas mau diganti juga nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Herman ya. Tes aman lah tahap satunya, tinggal nunggu tes ya. Ini. Ntar ada jadwalnya. Indonesia lawan Jepang irahannya. Saya mau pakai ini makanya password pribadi. Apa nih ya? Iki baru jing mati baik. Bahaya. Swasta itu kan? Kata saya mau mendingan IndiHome baik sih. Tinggal dinaikin aja ininya. Tambah. Subah ini apa kali? Iya, soalnya banyak ke sana kayaknya, Pak. Iya. Kita makan. Mari kita gambaran makan ini.
Bisa Ya, lanjut aja. ya lanjut. Sesuai gak buat ininya dari apa tadi rubrik penilaiannya? Ada alasan kan, ada ringkasan ya? Deskripsi singkat dan jelas. Deskripsi itu mendeskripsikan, kalau judul udah nih ya, singkat, jelas udah ya. Sekarang ringkasan programnya, ada apa, mengapa, bagaimana Pak? Ya, ringkasan program. Ada apa, mengapa, apa kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu. Apa, mengapa? Mengapa? Oh, mengapa ya? Aspeknya apa, mengapa, dan bagaimana. Terus, oh mungkin apa programnya? Mengapa dilakukan? Untuk menumbuhkan kreativitas siswa, merangsang dan menumbuhkan kreativitas siswa. Atas mengapanya itu. Terus bagaimana? Dengan cara kegiatan serasi ya. Iya. Berarti saya ada yang kurang nih. Kegiatan dari mengapa ya? Kenapa? Apa? Mengapa? Mengapa? Masing-masing. Ini ringkasan program. Kurikuler, masih ringkasan program. Serasi. Ya. Pembentukan karakternya disebutin nggak Pak? Diperjelas Pak, karakter apa Pak? Ya, karakter mandiri. Biar kolaborasi, iya kan bareng-bareng itu dia. Maksudnya biar lebih fokus gitu tuh, pembentukan karakternya di kreasi ini yang diharapkannya apa? Mandiri dan kreatif kali ya? Iya, mandiri dan kreatif, kolaboratif bisa. Kolaboratif 3 aja ya. Ya. Pak Jari kemana perginya? Dia kayaknya ini deh, sinyal. Sebentar. Terus itu tadi ringkasan program ya. Terus suara pilihan ini jelaskan ini alasannya tuh, mengapa? Dengan alasannya menumbuh kembangkan dan memfasilitasi minat bakat murid, menumbuhkan jiwa kreativitas murid, membentuk karakter murid yang pembentukan, maksud saya begini Pak, pembentukan karakter murid yang menjadi lebih mandiri gitu tuh, ada itunya Pak. Oh. Yang mandiri. Ya. Mandiri. Kreatif. Mandiri, kreatif dan kolaboratif. Gitu. Jadi udah kita kembangkan di itu tuh cuma 3 aja itu gitu. Ngelek saya ngelek. Aduh, nge-freeze. Jaringannya kurang bagus. Pak, ini yang saya nggak paham ini nih, suara pilihan dan kepemilikan murid nih. Saya nggak paham nih, apa nih? Suara. Saya masukin foto kok nggak mau Pak Hair ya di itu di Canva tadi. Apa masuknya pakai apa? Canva ID belajar apa yang dia? Oh itu saya masuknya pakai yang ini yang pasif ya. Oh, nggak bisa Pak. Oh iya makanya. Jangan akun pasif, bapaknya pakai yang ID belajar aja coba. Oh gitu ya. Nanti minta yang pro dia. Tapi kan ini saya lagi pakai ini Pak. Gak apa-apa ya dari beda akun ya. Copy linknya nanti ID belajarnya dibuka akunnya nanti diklik. di situ ya. Copy linknya aja ya. Termasuk ke itu di ID belajar bukannya ya.
Iya, akun ID belajar. Iya. Pantesan nggak mau masuk. Ya deh, siap. Jadi kita buat diagram Y, Pak, Bu Ise. Iya. Kita bikin diagram B. Misalkan pilihan choice-nya, murid diberikan kebebasan dalam memilih kreasi apa yang akan ditampilkan, dapat menentukan jadwal latihannya sendiri. Itunya. Terus poinnya, misalkan Nyangu emang tadi isuk. Pak Hair, Oh. Hah? Pak Hair, ya, Pak Hair, ini saya yang belum paham ini yang dah, Hair. ini. Oh, sesa. Pak, ya, ini nih mendorong aspek suara, maksudnya suara apa ya Pak ya? suaraan peserta didik, Bu. Jadi kegiatan ini itu pilihannya gitu loh, membuat choice ya. Voice. Jadi suara anak gitu loh. Kita kan mengakomodir apa ya? Program aspirasi. yang diinginkan, aspirasi anak itu apa gitu. Aspirasi murid itu apa? Iya. Iya, maksudnya ngungkapin ya. Harapan anak-anak itu apa gitu kan. Jadi kegiatan satu berkreasi itu, satu kreasi serasi merupakan aspirasi murid gitu. yang ingin diberikan fasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakatnya gitu loh, kayak gitu. Nah, terus pilihannya itu nanti kita sebutkan pilihannya tuh sebelum ada aspirasi. Kalau pilihannya murid diberikan kebebasan dalam memilih kreasi apa yang akan ditampilkan dan dapat menentukan misalkan jadwal latihannya gitu loh. Jadi dia kan suaranya dia mengadakan kegiatan satu berkreasi, kemudian pilihannya dia memilih kreasi apa yang akan ditampilkan gitu loh. Dia kapan latihannya itu biar sendiri. Kemudian ownership-nya dia merasa memiliki nih ketika dia menjadi melihat bahwa program ini pilihan dia, kemudian choice-nya itu dia memilih mau apa dia tampilkan, dia akan bertanggung jawab tuh atas kegiatan ini gitu, maksudnya kan gitu. Nah itu adanya di tabel Y itu, kita buat tabel Y. Tabel Y ya? Iya, seperti yang ada di LMS itu kan. Jadi bikin tabel Y dulu nih di PPT kita nanti. Oh ya, kalau apa namanya, kalau di saya tuh yang kayak begitu special learning. Kok saya nyebutnya special learning ya Pak? Ya. Kenapa saya ngedit punya Pak ini, punya Pak. Pak Ajari, fotonya mana Pak? Ini lagi mau dimasukin. Oh iya. Ini lagi saya mau masukin nih. Waduh, keren banget Merdeka Belajar. Iya, tapi ini kurang apa namanya? Keluar lagi Pak, Ando dulu, Ando. Itu Bapak mendingan dibesarin, jadi nge-cropnya jangan ngambil atas, cropnya ngambil bawah. Dibesarin dulu ya. Nah, yuk masuk. Ntar dulu, tak. Oh iya. Ntar dulu, ini kayaknya kurang keren deh. Ringkasan program, alasan memilih program. Nah, diagram Y. Habis diagram Y. Oh, jadi suara pilihan dan kepemilikan murid itu langsung aja ya diagram Y gitu ya? Apa? Iya. Coba ada elemen nggak? Elemen diagram Y nggak di sini? Coba saya cari. Ada juga Y doang ya. Tiga ya Pak ya? Itu 3 ya Pak? Iya. Nih, ini bukan? Bukan, tuh yang saya tuh. Ini loh Bu, yang ada nih Bu.
Oh itu ini ya, saya juga ada nih. Nih, agak gedean ini Bu nih. Terus apa lagi ya? Organisasi presentasi. Ih cepet ya. Organisasi presentasi di sini. Desain. Bagusan yang mana nih diagramnya? Ini apa ini nih? Bagus mah yang warna tuh Pak. Yang warna. Ya. Maksudnya kalau yang ini bisa dinamai nih ujungnya atasnya gitu. Kalau ini enak sih, maksudnya ini keren. Cuman jelas. Nggak berwarna ya. Ya. Tapi bisa diwarnain ini Bu. Oh bisa, kalau bisa oke, mending yang ini. Iya bisa diwarnain. Oke ya, ambil. Oke. Saya ganti warnanya. Ini warnanya agak ini dia. Oke. Ini Pak Hair namanya pakai E ya, Basied. sorry. Saya warna ungu. Saya hilangin E-nya ya. Iya Bu, Pak. Mangga Pak. Sorry. Program kurikuler, tujuan pembelajaran bersama membuat gambaran umum soal suara pilihan, presentasikan hasil pemilihan, membuat ringkasan program. Ini Sabtu sebelum pembelajaran. Memang di hari Sabtu itu nggak full untuk kokurikuler aja Pak Hair? Hah? Di hari Sabtu kreasi itu nggak khusus untuk kokurikuler aja kegiatan? Masih ada KBM maksudnya? Masih. Oh. Ini kan 1 jam doang Pak. Oh gitu. Kalau di Tangerang itu, kalau Sabtu itu dia hanya khusus dipakai untuk aktivitas ekstra, ko atau intra Pak. Terutama gitu ya? ekstra dan ko. Jadi KBM itu hanya sampai hari Jumat. Kalau anak SD di sini masih ini Pak. Masih full ya? Masih full sampai ini. Soalnya ada Tapi perda KBM-nya full wajib day dunia, apa? Pak. Masih sip Pak KBM-nya? Enggak, tetap.
Jadi Tetap. enggak sip, jadi sampai zuhur gitu udah selesai. Nanti kan siang dia madrasah kan, kita ada Oh iya. Oh perda siang madrasah. madrasah. Iya iya Iya. iya. Itu yang jadi ini. Kalau Iya benar. SMP-nya mah hari Sabtu nggak ada Iya kegiatan. iya. Sabtunya nggak ada ya. Iya benar juga sih. Masih satu atap ya Pak. Mm-mm. Alasan memilih program setiap hari Sabtu registrasi. Sabtu hari Selasa. Fasilitasi minat dan bakat murid. Menumbuhkan jiwa murid. Pembentukan karakter murid yang mandiri, kreatif, kolaboratif, dan bahagia, kali ya. Diagram Y. Ini yang lagi dibuat bahasnya. Yang gede ya. Oh, ini sama 6 dan 7 sama ya? Slide-nya. Iya, slide-nya. Saya hapus satu ya. Oh iya, alasan memilih program. Bawahnya sama nggak? Tar dulu. Sama. Menumbuhkan pembentukan kreatif. Sama. Saya hapus satu ya. Oke. Cakep tuh warna ungu, bagus. Tulisannya satu itu ya, putih ya. Nanti ini mau dikasih voice note nggak Pak? Maksudnya? Dibacakan. Jadi program Kokulikuler dilakukan setiap hari Sabtu. Boleh, Ibu aja suaranya kan merdu. Merdu suaranya bagus, Bu. Bacakan. Itu nggak enak ujungnya. Justru ujungnya itu yang enak, Bu. Berdasarkan itu ya. Bu, Analisis. Ise ini nanti berarti yang kita upload ke tugas yang rekaman ini atau yang Rekaman ini Pak. rekaman ini ya? Ya. Bukan yang Canva tadi, bukan ya? Yang Canva, Bu. Yang Canva kali, Bu. Yang Canva Iya, ini. Pak. Yang Kan rekamannya itu kan tidak bersama fasilitator kan. Nah, jadi sebagai buktinya kita berdiskusi ini. Kali 2 kali Pak Her, ya rekaman ini juga iya, hasil rancangan ini juga mungkin iya juga. Bisa jadi. Bisa ya. Tambah aja kan ada kolom tambah tuh diunggahnya. Iya. Besok saya ini dulu ya, saya
eh, rekamannya saya share dulu besok. Apa yang udah jadi atau yang share link atau mau yang mentahnya? Yang kata Apanya Pak Hair nih? mah, yang kata Pak Hair mah jebret aja katanya habis rekaman. Jebret aja nggak apa-apa. Ini Jebret udah aja yang jadi link nih. ininya ya. Yang Udah link jadi nih. Saya banyak telatnya loh Pak. Masya Allah tugas saya Bener, itu bener kirain Emang iya, saya Pak, doang, ya? tapi alhamdulillah bisa diterima ya Pak. iya mungkin kan nilainya Bu berkurang saya ini. Diterima mah diterima, tapi kan nilainya berkurang. Banyak Seperti kita kelasnya gimana, nilai Pak, ya? CGP yang harusnya 20 ketepatan waktu jadi 5, misalkan begitu. Jadi Iya, iya. harusnya 100 jadi 85 Iya, iya, gitu. iya, benar, iya. Kekurangan Ini kan kita hari ini terakhir ya? kalau telat, makanya iyalah. Hari ini kan ini ya, sampai Apanya? yang tugas kita nih yang ini, yang rukol. Besok unggah ruang Makanya besok. kolaborasi nih. Heeh. Due date-nya bukannya hari ini, kemarin bilang besok dari kegiatan rukol dengan Pasil Pemandu. Sekarang kita diskusi, dia uploadnya bukan langsung. Masa sih? Enggak Pak. Ini takut telat lagi kayak kita yang 2.3 waktu itu. Kita telat sendiri loh. Orang mah langsung Pak waktu itu. Iya, Aduh. biasalah. Paling nggak terlah ntar kalau misalnya udah terrecord, saya cek di drive. Kalau udah ada langsung saya share ya. Ya, siap. Dengan udah ini dulu apa namanya, udah di anyone dulu, udah diedit, bisa diedit gitu. Yang bisa diakses. Kita tadi mulai 30-an ya. Kali nggak full 2 Sampai JP jam, juga nggak apa-apa kali ya, nggak full 2 JP juga ya. sampai jam 4 pas aja Pak. Sampai jam 4 aja ya? Ya. Oke, ya. Pas. Udah selesai kan Pak ya? Berapa slide Pak? Cuman 8 keren. Iya. Bu Ise orang Padang, Bu Ise ya? Hah? Orang Padang. Enggak. Saya suka makan masakan Padang, Pak. Tapi saya orang Sunda. Suaranya kayak orang Minang nih. Wak ininya logatnya. Saya orang Sunda, Pak, orang Lebak. Tapi kayak orang Minang ya ininya logatnya ya. Mungkin sudah terkontaminasi lidahnya. Lidah rendang. Soalnya saya kemarin waktu kena COVID juga kan pernah sempet kan. Saya sembuhnya bukan pakai obat-obatan, Pak. Makan Padang. Padang. Kata suami saya, itu mah lapar, katanya bukan sakit COVID. Ya emang iya Bu, jadi memang kalau untuk meningkatkan imun, stamina itu yang buat makan kita lahap, yang buat mengenyangkan. Saya kan kurang Pak tadinya, kurang suka Padang. Apalagi kalau lihat porsinya tuh, aduh udah enggak deh, bukan saya banget gitu. Gara-gara itu, gara-gara seharian kan, selama seminggu ngerem aja kan di kamar, iseng posting gitu. Kena waktu itu ya? Pernah kena ya? Kenapa saya? Pantes. Misalnya saya kan sedang ngurus ini apa kesehatan tuh, jadi untuk pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak. Jadi saya bolak-balik puskesmas waktu itu. Iya. Jadi X ya, apa sih istilahnya itu? X alumni. Bukan, belum ada istilahnya itu ada apa sih namanya itu lupa saya. Mantan gitu, bekas penyakit apa namanya? Iya. X betul X. X COVID. Tapi alhamdulillah sih Pak, saya cuman terserang nggak nyampe seminggu, 3 harian. Langsung pulih ya? Alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah tuh Padang tuh. Makanya dari semenjak itu. Tapi saya fanatik, jadi udah Padangnya itu satu-satu aja itu. Rendang aja udah ya? Iya, jadi tempat rumah makannya hanya itu. Nggak bisa, kalau di Padang lain nggak bisa. Porsinya itu loh Pak, Masya Allah. Oh iya. Kan bisa bagi 2 sama suami, bareng-bareng. Beda judul. Nanti saya tersalahkan.
Gedean saya ntar porsinya. Ustaz Hairul ini konseptor. Alhamdulillah ini ada teman konseptor. Nah, nanti. Jadi kita tugas ini terakhir ya, Pak Her ya, Pak Ibu Isu ya, ini ya, yang bareng-bareng ya. Iya. Iya. Setelah itu nunggu hasil. Iya. Enggak, maksud saya ini tuh. Ya nge-freeze lagi Pak Ajari. Pak Her, salamin sama Pak Yani ya. Tugas yang kita rancang ini, yang kita Ya. upload dengan aksi nyata harus sama nggak Pak Her? Enggak kan? Program yang kita rancang ini dengan aksi nyata yang kita buat ini, yang kita buat nanti nggak mesti harus sama kan? Enggak. Iya makanya. Iya. Iya. Kalau yang nanti demonstrasi kontekstual itu nanti programnya masing-masing Pak. Iya benar-benar. Sekolah kita masing-masing. Ini makan iya, kita benar. Menyamatkan persepsi aja Kayaknya bahwa Pak Her, Iya. kayaknya DK dengan aksi nyata itu nggak jauh beda ya nanti tugasnya ya? enggak Ada beda. kesamaan. Aksi nyata beda lagi tuh Pak. Kayaknya ada kalau saya lihat di rubrik ya. Kalau tadi aksi nyata yang dibacakan Bapak itu iya, apa? Iya, di awal tadi ya. Iya. Yang di awal tadi. Oh iya. Iya yang kembali jadi standarnya dari rubrik itu aja nanti acuannya ya. Iya, jadi iya, betul. Makanya ini juga tadi kalau aksi nyata mah nanti diimplementasikannya langsung di sekolah gitu aja kan bedanya. Iya betul. Bentuknya dokumentasi ya. Ya, hanya dokumentasi. Dokumentasi dan paparan programnya. Pak, waktu yang 2.3 itu, Bu, kan sudah selesai tuh dengan apa namanya pra-observasi ya. Bu Fitrinya tanya, Bu kok nggak ada rekaman ketika pada saat mengajarnya? Memang ada rekaman saat mengajar kita? Oh, saya ada Bu. Saya yang 2.3 ya, yang aksi nyata ya. Saya ada itu memang direkam terus di Canva tapi direkam gitu. Ada video pembelajarannya. Jadi kan ada 3 pra observasi kan, kita dengan guru yang sebelum masuk ke kelas. Terus saat observasi kita masuk kelas, ada rekaman guru yang sedang mengajar. Setelah itu pasca observasi rekaman semua kan Bu, video 3-3-nya. Enggak, pada saat observasinya itu kan kitanya yang mengajar kan ya? Bukan Bu, itunya yang si teman kitanya, yang sedang kita coachnya itu kan? Yang coachnya. Oh saya enggak, saya potongan gambar aja. Saya itu baru upload kemarin loh Bu Ise. Tuh kan, saya ditagih sama Bu itu, kata saya. Emang enggak ini Pak, enggak dudet? Apanya? Yang 2.3. Ini loh, saya itu cari teman yang mau. Yang mau diobserver. Masalahnya kan. Itu masalahnya kan sulit ya karena untuk ini. Kesulitan Pak, pas tenggat waktu itu kita banyak banget itu Pak kegiatan, jadi yang ini jadi kita nggak punya partner. Tapi setelah di-upload ini nggak LED nggak? Merah nggak? LED bacanya. LED sih, tapi masih termaafkan sama Bu Vita juga termaafkan. Jadi sebenarnya gini, mau LED atau tidak itu kan tergantung nilainya akhirnya kan. Mau di-uploadnya nanti ujung-ujung juga. Saya aja coaching aja barusan kemarin loh. Tuh kan. Coaching anak-anak, coaching anak. Yang itu yang apa? Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi ya. Iya, yang 2 kasus itu bersamaan saya. Oh, itu pertanyaan saya kan katanya kan yang unggah hanya aksi nyata 2.3 sama 3.3 doang kan ya? Enggak Bu, 1.4, 2.3, 3.3 yang aksi nyata mah. Iya. Enggak mesti harus keseluruhan
Ada yang berbeda ya? Modul 1 itu 1.4, modul 2 2.3, modul 3 3.3 yang sekarang. Itu doang yang kita mah, yang rekognisi mah. Pak Air udah ya? Ya, kita Udah Bu. 8 menit lagi. Nanti kita 5 menit lagi. Nanti saya lengkapi, kalaupun belum nanti saya lengkapin. Baik, siap. 5 menit lagi ini apa kita tutup aja, Pak Air? Janganlah, sambil jalan aja, sambil diskusi ini apa yang kurang nih. Oke, ya. Apa yang kurang? Kita cek lagi dari awal ya. Iya. Kita bacakan lagi. Nah, ya. Sambil dilihat. Saya sambil cek dulu. Bacakan dari awal ya. Ya boleh Bu, silakan Bu. Kita simulasi. Simulasi presentasi. Baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Ini aja Bu, tampilin slide-nya ditampilkan. Di slide ini Bu, di PowerPoint. Di PowerPoint-nya dibesarin gitu loh. Biar kelihatan kayak presentasi. Ntar nih. Iya. Kalau saya yang mempresentasikan bisa nggak saya besarin? Saya tutup ya, Bapak aja mempresentasikan ya. Oh, nggak apa-apa. Saya nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa, yuk saya. Ya, coba boleh. Bapak. Biar enak saya bacanya. Ya, oke, siap. Okay. Boleh. Sebentar. Tampil gak Bu? Ya, tampil udah. Nah, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah Bapak-Bapak hasil daripada diskusi kita pada siang sampai sore hari ini, yaitu tugas ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan tema setiap hari Sabtu berkreasi atau serasi. Baik, anggota kelompok ini terdiri dari ada Pak Ajhari Basit, ada Pak Herudin, dan saya sendiri Bu Isy Syoleha. Di dalam program kokurikuler, di sekolah kami dilakukan setiap hari Sabtu di setiap bulannya untuk memenuhi asesmen mingguan oleh seluruh siswa SD. Adapun tujuan pembelajarannya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok, membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Poin yang kedua, CGP akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Untuk ringkasan program, yang pertama, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, kegiatan ini berdurasi 1 jam. Dalam 1 jamnya 60 menit. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini didampingi oleh guru-guru dan dibimbing oleh wali kelas masing-masing. Yang keempat, kegiatan ini karena menumbuhkan kreativitas siswa. Kemudian penampilan merupakan perwakilan dari setiap kelas, berbagai kreasi yang ditampilkan antara lain yaitu menyanyi, drama, menari, pantun, puisi, kori, hadoroh, dan lain-lain. Penampilan Sabtu Kreasi ini dipersiapkan untuk nantinya kegiatan perpisahan sekolah. Mengapa alasan memilih program setiap hari Sabtu berkreasi atau serasi? Yang pertama, menumbuh kembangkan dan memfasilitasi minat dan bakat murid. Kedua, menumbuhkan jiwa kreativitas murid. Yang ketiga, untuk pembentukan karakter murid yang mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Adapun skema dari diagram Y serasi setiap hari Sabtu berkreasi yaitu yang pertama suara. Kegiatan Sabtu Kreasi merupakan aspirasi murid untuk mengembangkan kreativitasnya. Adapun pilihannya, murid diberikan kebebasan dalam memilih kreasi apa yang akan ditampilkan dan dapat menentukan jadwal latihannya sendiri. Kemudian di dalam kepemilikan, murid merasa bertanggung jawab
kegiatan seperti mereka memiliki dan acaranya sendiri. Baik, demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon masukan ataupun saran dari teman-teman kelompok lain. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan selalu berikan semangat bagi kami untuk memperbaiki. Kata bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi saya buka, sekarang ditutup sama Ustadz. Ada nggak kira-kira masukan dan ada yang perlu diperbaiki nggak nanti ini? Untuk ini sudah memenuhi kriteria ya, singkat, jelas, padat, tujuan, alur, dan sama itu kali Pak, kita nanti angka hurufnya agak perangin dikit ya. Oh ya. Sama lihat rubrik Bu, sesuai nggak dengan rubrik yang rukol ini gitu loh. Ya, dengan rubrik. Nanti kalau seandainya tidak sesuai ya kita perbaiki lah dikit-dikit ya, nanti biar besok langsung kita upload gitu. Jadi nanti kita download ininya masing-masing ya dari link yang ini kita. Tapi saya yakin di akun Ibu Kanva masing-masing Bapak Ibu pasti ada kan ini tersimpan. Nanti kita cek deh untuk masa upload unggah tugasnya tanggal berapa itu, ntar kecolongan lagi. Iya. Enggak ya? Enggak Pak, ini kayaknya di sini batas waktunya hari Jumat besok. Oh Jumat, oh ya alhamdulillah, berarti masih ada waktu lah. Ya. Oke, tapi ini kayaknya udah oke sih, udah kalau menurut saya udah sesuai. Tinggal nanti lanjut ngejar DK, KAM, koneksi antar materi, baru aksi nyata selesai ya. Bapak nanti pas DK dan aksi nyata begini lagi boleh nggak Pak? Tapi kan beda-beda programnya, beda-beda jenjang. Memang beda-beda. Cuman maksudnya gini loh, saling mengingatkan aja nih poin gitu. Nanti begitu actionnya baru. Ada umpan balik ya. Ya. Boleh kalau Ustadz ada waktu mah. Ngikutin Ustadz banyak waktu. Waktunya habis di taklim semua. Iya, malam Jumat mah di musola di masjid itu malam Jumat ya. Iya. Biasa yasinan marhabanan. Jadi saya paling jam 9-an free lah. Iya. Gitu, iyalah kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Akhirnya Pak Ajar ini telat nih pulang nih. Iya, ini udah mau siap-siap. Sepi ya. Ada beberapa teman di kantor yang lagi nunggu saya selesai. Oke. Baik sekali. Mau tutup toko. Kita jam 4 Pak ya present itu online. Presensinya nggak bisa ini. Provinsi Banten tuh jam 4 presensi online-nya si Mas Ten. Oh gitu. Masuk 7.00 pulang 16.00. Iya. Bu Isa nanti mau diisi suara nggak itunya? Diisi ya. Ya udah diisi ya. Jadi nanti saya share lagi ya. Oke. Berarti bentuknya video nantinya ya. Bentuknya via MP4 ya. Nanti kalau ada izin aja izin menyampaikan ketika bentuknya video yang ada deskripsinya banyak, tolong diperlama ya di ininya. Setiap halamannya itu di durasinya agak dilamakan. Biar Bu Pasil itu melihat dan sebelum dia mendengar, mungkin kan pendengarannya belum ini ya, mungkin kalau dengan membaca dia bisa menelaah gitu hasil kita. Jadi agak durasinya agak dilamain biar bagus gitu loh. Jadi saya seperti berpantun gitu ya. Pada ya, enggak gitu juga. Walaupun misalkan durasi pembicaranya sudah habis, tapi slide-nya jangan sampai pindah gitu. Maksudnya si slide yang misalkan slide kedua kan deskripsinya banyak tuh, misalkan dari tujuan pembelajaran atau alasannya itu kan banyak tuh. Nah itu kan dilamakan gitu tampilan slide-nya, jangan pindah walaupun Ibu bacanya sudah selesai gitu loh. Iya. Siap, pokoknya nanti saya coba garap, nanti dievaluasi. Ya, siap. Ya, nanti kita evaluasi. Mangga Pak Her aja kalaupun terkait durasi lamanya saya juga bisa sih melamakan durasi biar slide-nya jangan pindah dulu gitu. Kadang kan kita pernah mengevaluasi CGP kita ya.
Iya. Jadi saya belum melihat udah ganti dulu gitu loh. Jadi dia ngomongnya udah selesai, dia slide-nya udah ganti. Berarti bukan perekamannya bukan di Canva-nya, perekamannya mungkin di aplikasi lain, Pak. Saya kurang tahu juga tuh. Ya, Ya, tapi kalau untuk di Canva-nya sih sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan, bisa di stop, bisa di start kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau bentuknya video memang itu kan bisa dilamakan durasinya. Kan ada tuh di durasinya itu ya. Di Bisa atas kan ada dipanjangkan durasinya. pakai Ya tampilannya itu. Iya. Iya, Kan gitu. Oke, pas tepat pukul 16.00. Oke, monggo Pak Her ditutup closing. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa diskusi kita menghasilkan suatu program yang bersama terkait dengan Sabtu berkreasi serasi. Mudah-mudahan kegiatan serasi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, siswa kita yang inginkan ya. Jadi choice-nya dan kepemilikannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin Pak, ya mudah-mudahan kita lengkapi sedikit-sedikit lah apa yang belum jadi suara. Oke, itu saja Pak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Pak Hayat, terima kasih Bu Ise, terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti di kegiatan Loka 7. Kalau diundang. Kalau diundang pasti. Kalau diundang. Karena biasanya ada persamaan persepsi nanti, ya biasanya. Iya, persamaan kalau persepsi. Diundang. Kalau diundang. Iya, soalnya biasanya undangan cuma buat PP doang, Fasil nggak ikut-ikut ya. Kemarin udah. Saya tutup rekamannya Pak ya. Oke, kita berhenti merekam. Oke, saya rekamannya saya tutup dulu. Oke, stop recording.